Shalom semuanya, welcome back to R20 Podcast Series episode ketiga bersama dengan Riri dan Lidi. Minggu lalu kan kita udah bahas karunia hikmat dan pengertian. Nah, di episode kali ini kita akan membahas karunia Roh Kudus yang ketiga, yaitu karunia nasihat. Apa sih itu karunia nasihat? Nah, karunia nasihat memberikan petunjuk tentang jalan yang harus ditempuh untuk memberikan kemuliaan yang lebih besar bagi Tuhan. Agar karunia ini boleh bekerja dalam diri kita harus belajar untuk lebih peka dan sungguh-sungguh mendengarkan Roh Kudus. Ya, gimana caranya biar kita bisa lebih peka? Kalau teman-teman ikut PA minggu lalu, kita belajar untuk hidup bersama Roh Kudus, menyenangkan Roh Kudus, dan melawan kedagingan setiap hari. Oh, wow. Iya ya, great reminder banget nih buat aku. Aku ada baca nih tentang karunia nasihat yang nyambung sama 2 podcast sebelumnya. Narasumberku bilang, ada narasumber kita. Bilang kalau Roh Kudus memberikan karunia hikmat yang membantu kita untuk membedakan mana yang duniawi dan mana yang surgawi. Lalu ada karunia pengertian juga yang membantu kita untuk mendalami esensi iman Katolik. Wah, nah kalau di mix antara karunia hikmat dan karunia pengertian, apa tuh Ci jadinya? Jadinya gado-gado. Enggak deh. Enggak, kita serius ya kali ini, teman-teman. Orang-orang yang memiliki karunia nasihat memiliki karunia hikmat dan pengertian juga. Mereka juga punya kesediaan untuk bekerja sama untuk melaksanakan dorongan Roh Kudus. Oh, aku ingat nih Ci, ada tokoh di Alkitab yang kita bisa belajar tentang karunia nasihat ini. Namanya Siapa tuh? Ananias nih. Jadi ceritanya Ananias ini ditugaskan Allah untuk mendatangi Saulus atau Paulus yang pada saat itu masih terkenal sebagai pembunuh pengikut Kristus. Nah, Ananias ini ditugaskan untuk menumpangkan tangan pada Saulus pada saat itu yang dia masih buta agar dia bisa melihat lagi. Pada saat itu pasti Ananias takut banget tuh. Tapi dia nggak membiarkan ketakutannya pada Saulus menghambat dorongan Roh Kudus. Iya, nyambung ya sama poin sebelumnya. Jadi setelah Ananias mendoakan Saulus, atau yang kita kenal sekarang menjadi Paulus, dia bisa melihat lagi dan bertobat. Lalu dia dibaptis, nah terus dia ganti nama, dia baru jadi Paulus. Kita kenal nih Paulus ini, Rasul Paulus melalui karya-karya penginjilan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, dan surat-suratnya ada banyak untuk jemaat-jemaat di luar Israel. Wah, Ananias dan Paulus luar biasa ya Ci ya, karena dua-duanya menuruti petunjuk dari Roh Kudus. Iya, makanya selayaknya Ananias dan Paulus, jadi kita bisa lihat nih ada yang tugasnya untuk memberikan nasihat, ada juga yang untuk menerima nasihat. Keduanya memerlukan hikmat, pengertian, dan kesediaan untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. To recap, kepekaan dan kerendahan hati terhadap Roh Kudus membantu karunia nasihat untuk bekerja dalam diri kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kita tinggalkan kalian dengan 2 pertanyaan ini. Apakah kita pernah mendapat karunia nasihat? Dan apakah kita memiliki kerendahan hati untuk mengikuti petunjuk dari Roh Kudus atau dari orang sekitar kita? Wah, bagus banget pertanyaannya. Saya beri kalian waktu untuk berpikir. Enggak deh. Yuk kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Kami mau ucapkan syukur kepadamu kalau teman-teman boleh mendengarkan podcast dimanapun mereka berada. Kami mau mendoakan teman-teman para pendengar podcast biar melalui podcast ini kami bisa belajar untuk lebih peka terhadap Roh Kudus. Kami bisa belajar juga untuk lebih rendah hati dan mendengarkan karunia nasihat dari Roh Kudus. Ya Bapa, bantu kami dalam menyiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Putramu. Kami berdoa dalam nama Putramu terkasih, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast R20 yang ketiga. Stay tune buat episode-episode selanjutnya yang gak kalah menarik. Aku Riri. Aku Lidi. Kami undur diri dulu. Dan God bless.